Saudara, saya sudah bersama dengan Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Provinsi Aceh dengan Pak Ikhlas. Pak Ikhlas, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, kita tahu bahwa fenomena yang terjadi di Aceh Tengah ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Semakin hari, lubang raksasa yang kemudian terbentuk ini semakin besar. Bahkan terlihat bumi seolah terbelah. Fenomena apa yang sesungguhnya terjadi, Pak? Baik, ini adalah longsoran yang diakibatkan oleh erosi bawah permukaan yang membentuk morfologi ngarai ya, yang ada di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol. Sudah memantau perkembangan longsor ini sejak tahun 2011 melalui time series Google dan juga langsung ke lapangan. Jadi kita lihat dari 2011 ada 7.000 meter persegi ya luasan dari longsoran, kemudian berkembang menjadi 12.000 di 2015 sampai di 2021 di atas 20.000 meter persegi. Dan terakhir kami ini berkembang terus pada 22 Januari 2026 sudah di atas 30.000 meter persegi. Jadi ada peningkatan 10.000 meter persegi dari 2021 ke 2026. Bahwa di tahun 2011 ini luasnya hanya dapat dikatakan 7 hektar, Pak. Dan dari 2021 menuju ke 2026 peningkatannya cukup drastis. Apa yang sesungguhnya terjadi, Pak? Baik, ini kalau kita lihat mungkin dari Genesa ya, kalau kita lihat di Google Earth. Ya, fenomena ini adalah fenomena ngarai. Nah, ini kita lihat longsor ini berkembang berapa kilometer ya, dari awalnya sana mungkin ada beberapa kilometer sampai ke Ketol. Kalau kita tarik garis lurus ya dari Pondok Balik ini ke seperti sumbernya di situ ya. Nah, itu sekitar 4 kilometer. 4 kilometer? 4 kilometer, dan ini nampak sekali bentukan yang sudah lama sekali terbentuk ya. Nah, ini ada patahan di Ketol ya, namanya patahan Lut Tawar dan patahan Pesangan. Ya, patahan ini adalah deformasi dari patahan sesar besar Sumatera yang berjarak sekitar 37 km ya. Ini sesar besar Sumatera. Ya. Ini sesar Sumatera? Ya, sesar besar. Artinya ada hubungannya dengan lubang raksasa ini? Pembentukannya ya. Jadi ini berjarak 30 km. Ketika ini aktif juga membentuk sesar-sesar deformasi yang kecil ya, yang kita lihat tadi itu berarah N304 derajat is ke arah tenggara. Sedangkan perkembangan longsor ini juga ke arah tenggara. Kita bisa melihat adanya rembesan air. Ini rembesan air. Ya, di sini kita lihat ada rembesan-rembesan air ya. Di beberapa titik ini, Pak? Ya, ada banyak itu rembesan. Karena air tanah ini kan jenuh dia. Tufa ini bersifat poros, jadi mudah menyerap air sehingga mudah jenuh air apalagi ketika hujan. Dan ini ditambah dengan tebing yang curam, kita hitung sampai 70 sampai 80 derajat dengan kedalaman sekitar 50 meter. 50 meter. Ya, itu menambah ketidakstabilan lereng di area tersebut. Apalagi ketika siklon Senyar kemarin menambah masa hujan dan pembebanan di area ini. Dan ini bergerak ke arah tenggara ya. Nah, ini kan kita lihat ada 700 meter ke arah barat dan juga 1 kilometer ke arah timur pemukiman ya. Dan jarak ke sungai itu juga sekitar 700 meter. Oke, ini ke pemukiman ya, dan ini ke arah sungai? Nah, itu ke arah sungai. Ini bisa nyatu nanti ke sungai dia kalau terus berkembang. Ini ada vegetasi yang sudah lebat ya. Ini artinya sudah stabil. Artinya ini yang sudah vegetasi sudah stabil? Ya, sudah stabil, karena dia kalau bergerak dia pasti sudah hilang. Nah, ini kan ada, dan ini memanjang terus. Begitu juga nanti ini bakal tumbuh vegetasi, tapi kalau kita ingin meminimalisir dampak, ya kita lakukan penanaman di sini ya. Dilakukan penanaman, dan itu memungkinkan? Memungkinkan, bisa saja kita menanam jenis tanaman tertentu yang akarnya dalam. Ya, itu bisa. Kemarin juga saya sudah melihat secara langsung, Pak, lubang raksasa yang kemudian ada di Kecamatan Ketol ini, bahkan warga yang kemudian tinggal, Pak, di daerah sini ketika lubang terjadi mendengar suara gemuruh, termasuk juga merasakan getaran. Kalau dilihat dari besarnya lubang raksasa ini, yang paling memungkinkan apakah terus meluas ke area sungai atau bahkan mungkin saja ke perumahan warga? Ya, ini kalau kita lihat perkembangannya dari retakan-retakan yang muncul, itu arahnya ke tenggara. Ke tenggara? Tenggara itu ke arah Sutet ini ya. Sutet ke sana gitu ya. Ini itu ke arah tenggara ke sana. Ke arah sana ya? Ya, gitu ya. Artinya paling memungkinkan menuju ke arah sungai? Sana, karena kita lihat retakan-retakan ini ada retakan-retakan, itu arahnya tenggara. Ya, ini adalah retakan di mahkota longsornya, ya, di tebing longsor yang terbaru gitu ya. Jadi retakan ini kami menemukan ada beberapa yang memang arahnya ke arah tenggara.
Gitu. Oke. Jadi ini salah satu tanda bahwa dia bergerak ke tenggara. Dan ini kondisinya bercelah seperti ini, Pak? Ya, betul. Ini karena sudah tidak stabil lerengnya, dia dierosi oleh air tanah, ada rembesan, kemudian karena tebingnya curam, ini hampir 90 derajat ya, 80 derajat mungkin. Itu jadi ada gravitasi yang menekan ke bawah, ditambah dengan adanya ini bekas dari drainase ini yang jatuh. Ketika kita melihat Pak Ikhlas bahwa dalam beberapa waktu terakhir peningkatan luas dari lubang raksasa ini meningkat cukup drastis, apakah itu juga artinya saat ini warga sudah harus mulai direlokasi atau seperti apa? Jadi mitigasi yang sebaiknya dilakukan itu adalah mitigasi bertahap. Karena untuk melakukan relokasi itu banyak kajian aspek ya, ada aspek ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi secara bertahap, ketika ini berkembang terus, apakah bisa dilihat dengan pemantauan berkala atau ada teknologi seperti CCTV atau alat early warning system lainnya gitu, itu akan ada kebijakan nanti oleh pemerintah kabupaten. Oh, ini sudah tidak mungkin lagi, dia harus segera direlokasi. Misalnya jaraknya sudah terlalu dekat gitu kan. Karena longsoran ini bersifatnya pelan-pelan ya, nggak langsung tiba-tiba gitu ya, luas gitu nggak.